Kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini, baik penyampaiannya maupun penerimaannya. Tolong kami mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami dan bungkus firman-Mu dan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan kesegaran, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, berikan terang secukupnya kami supaya kami bisa mengerti, dan setelah mengerti berikan kami ketundukan. Yang belum percaya biar bisa percaya, yang sudah percaya biar bisa ditumbuhkan, dan juga berjuang di dalam pemberitaan Injil sehingga lebih banyak lagi orang bisa diselamatkan. Kami juga sadar setan bekerja, kami mohon Kau kuatkan sekali lagi menghadapi segala macam godaan sang setan, sehingga apapun yang mereka lakukan biarlah firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan seri kisah para rasul, sekarang pasal 19 ayat 8 sampai dengan ayat 20. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka melakukan hal itu ya 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasa roh jahat itu menerpa mereka dan menggaki mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun Yunani. Maka ketakutan mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Cerita hari ini membahas tentang pelayanan Paulus di Efesus ya. Saya akan membahas beberapa hal. Pertama, poin A, pemberitaan Injil dan firman Tuhan. Poin yang pertama, Paulus memberitakan Injil di dalam ayat yang ke-8. Nanti kita akan lihat ayatnya. Istilah kerajaan Allah di sini ya. Ini di sini nih ya.
menunjuk pada Injil atau ajaran Kristen. Jadi ini tidak berarti seperti biasanya ya. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tapi ini bukan, sekalipun ini tidak biasanya, tapi ini bukan kali pertama atau satu-satunya kali di mana istilah kerajaan Allah menunjuk pada Injil atau ajaran Kristen. Kita bisa melihat ayat ini juga semua seperti itu ya. Kisah Rasul 1 ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Laki-laki kerajaan Allah di sini nih Injil juga ya. Lalu kisah Rasul 8 ayat yang ke-12, tetapi sekarang mereka percaya pada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah. Tapi ini ada kata Injilnya ya. Entah, saya lupa matikan HP. Saya ulang ya. Tetapi sekarang mereka percaya pada Filipus yang telah memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Lalu kisah Rasul 20-25, dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Lalu kisah 28 ayat 23, lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumbangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Jadi istilah kerajaan Allah ini artinya bisa macam-macam, dan tapi di dalam ayat tadi yang kita lihat ini diartikan sebagai Injil ya. Sekarang poin B, berusaha meyakinkan dalam ayat 8 ini. Terjemahan ini kurang tepat sebetulnya. Dalam NASB diterjemahkan reasoning and persuading, berargumentasi dan membujuk atau mendesak. Dan ini menunjukkan bahwa dalam mengabarkan Injil, Paulus menggunakan otaknya untuk berargumentasi atau berdebat. Jadi berargumentasi atau berdebat dalam memberitakan Injil bukanlah sesuatu yang salah. Memang banyak orang yang alergi ya sama perdebatan ini ya. Tapi perdebatan ini bisa memenangkan jiwa ya, dan kita melihat di dalam Alkitab itu Apolos itu berdebat, Paulus juga berdebat, bahkan Yesus sendiri berdebat. Jadi bukan sesuatu yang salah di dalam berdebat, tetapi ada yang perlu diperhatikan ya. Asalkan ini ya, itu bukan perdebatan yang panas. Kalau ada perdebatan yang panas, dua-dua sudah pada ngamuk ya, maka sebaiknya sudah menghentikan perdebatan itu dan menunggu waktu yang lain lagi supaya tidak lalu berantem atau bagaimana. Yang kedua, itu bukanlah perdebatan yang tentang hal-hal yang remeh atau dicari-cari. Titus 3 ayat 9 dan 2 Timotius 2 ayat 23. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Saudara, kalau di sini katakan persoalan silsilah, itu tentu bukan silsilah yang ada dalam Alkitab ya. Tapi orang Yahudi itu sangat menekankan silsilah, dan seringkali terjadi persoalan seperti ini ya, persoalan silsilah. Nah, ini sesuatu yang remeh kalau hal seperti itu ya. Mau silsilahnya siapa itu peduli amat ya. Seperti misalnya kalau orang seberang itu selalu menyerang, bapaknya Paulus itu siapa? Nah, apa urusannya dengan bapaknya Paulus? Yang penting Paulusnya yang adalah rasul. Bapaknya siapa, ibunya siapa, engkongnya siapa, itu bukan urusannya. Tapi ya itulah mereka menanyakan bapaknya Paulus dalam perdebatan seperti itu. Jadi perdebatan boleh, tapi bukan tentang hal-hal yang remeh, hal yang dicari-cari. Pertengahan mengenai hukum Taurat dan sebagainya yang semuanya tidak ada gunanya.
Di dalam TikTok ini ada satu, saya kira dia seorang pendeta ya, tapi ya pendeta goblok maksudnya. Dia selalu kepingin berdebat tentang boleh atau tidak boleh makan darah. Dan saya pikir tidak ada gunanya debat dengan orang itu, dan selalu topiknya itu, boleh atau tidak boleh makan darah. Gunanya apa? Kamu mau makan, yang makan, kamu tidak mau makan, ya jangan makan. Itu bukan sesuatu yang penting, tidak ada gunanya sudah debat tentang hal seperti itu. Tapi kalau misalnya debat tentang keilahian Kristus, tentang Tritunggal dan sebagainya, nah itu penting. Itu boleh debat tentang hal seperti itu. Jadi perdebatan itu jangan segala hal diperdebatkan ya. Kita lihat juga dalam 2 Timotius 2:23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Ya, jadi tidak layak untuk dipertengkarkan hal kecil-kecil, tapi kalau hal besar itu layak untuk dipertengkarkan. Misalnya dalam satu gereja ada pendeta yang ngajar sesat, itu layak dipertengkarkan. Ya, jadi tergantung hal besar atau hal kecil. Kalau hal kecil ya sudah abaikan saja, tapi kalau hal besar itu harus dipertentangkan ya. Sekarang poin yang kedua, reaksi dari orang Efesus. Poin A, dikatakan dalam ayat 9a bahwa ada beberapa orang yang tegar hatinya dan tidak mau diyakinkan. Saya bacakan ayat 9a, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Mereka tidak mau diyakinkan ini ya. Dalam terjemahan NIV, refuse to believe atau menolak untuk percaya. Dalam terjemahan NASB, disobedient atau tidak taat. Kata bahasa Yunani yang mencakup kedua arti ini, memang orang yang tidak mau percaya juga tidak akan mau taat. Untuk biarpun dua itu berbeda, tapi berhubungan sangat dekat ya. Sekarang poin B lebih dari itu, mereka juga mengumpat jalan Tuhan. Dalam ayat 9a tadi sudah kita baca, kalau dalam terjemahan kita mengumpat jalan Tuhan. Dalam terjemahan NASB, speaking evil of the way, berbicara jahat tentang jalan itu. Dalam NIV, malign the way, memfitnah jalan itu. Dalam Matius 15 ayat 4, kata Yunani yang sama diterjemahkan mengutuk. Matius 15 ayat 4, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Jadi saudara, kalau Paulus saja dalam memberitakan Injil pada dia seorang rasul ya, ajarannya yang jelas-jelas benar itu diserang, dijelek-jelekan, difitnah dan sebagainya. Jangan heran ya kalau ajaran kita yang benar juga dijelek-jelekan, difitnah dan sebagainya. Dan menurut saya ajaran reform itu yang paling banyak difitnah orang. Di TikTok juga banyak sekali orang yang fitnah ajaran reform. Karena ajaran reform ini argumentasinya luar biasa kuat, dan satu-satunya cara untuk dalam tanda petik menghancurkan ajaran reform adalah dengan memfitnah ajaran itu. Jadi apa yang saya katakan itu diubah oleh mereka, baru diserang. Dan menyerangnya juga di belakang saya. Tidak berani terang-terangan di depan saya. Saya tantang debat, tidak berani. Tapi memfitnah di belakang. Mereka tahu kalau debat tidak mungkin menang. Tapi ya itu cara mereka. Ini bukan cuma pengecut, ini kurang ajar dan sikap yang sangat tidak alkitabiah dan tidak Kristen. Saudara, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari reaksi orang Efesus ini. Pertama, ada orang yang senang pada Paulus dan firman Tuhan, bandingkan pasal 18 ayat 19-21. Tetapi juga ada yang membenci Paulus dan firman Tuhan, ini ayat 9. Bahkan mungkin ada orang yang mula-mula senang pada Paulus dan firman Tuhan, tapi setelah diajar cukup banyak, dalam ayat 8 itu 3 bulan, lalu menjadi benci pada Paulus dan firman Tuhan.
Ini saya bacakan Kisah 18, 19 ayat 21. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepadamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Lalu dalam ayat 8 dan ayat 9, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitanya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah, tapi ada beberapa orang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan tiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Poin yang kedua, ajaran apalagi yang benar, berani, selalu menimbulkan oposisi ya. Kalau diberitakan dengan berani ya, ini pasti menimbulkan oposisi. Nah sekarang mengapa saudara ada banyak hamba Tuhan tidak mengalami oposisi yang berarti? Pertama, poin A, mungkin karena mereka tidak betul-betul mengajarkan firman Tuhan. Ini sering terjadi karena mereka memenuhi khotbah mereka dengan cerita, lelucon, ilustrasi, kesaksian, dan sebagainya. Tapi mereka tidak menjelaskan ayat kitab suci. Kalau saudara adalah hamba Tuhan yang seperti itu, maka saudara bukanlah problem bagi setan. Setan merasa tidak beritakan firman Tuhan, tidak usah diserang. Makanya tidak timbul oposisi. Jadi kalau saudara adalah hamba Tuhan yang seperti ini, jangan merasa senang, oh aku enak tidak diserang setan. Justru kalau saudara tidak diserang setan, itu membuktikan saudara bukan Allah Tuhan. Tuhan tidak memakai saudara. Maka setan tidak merasa perlu menyerang saudara. Mungkin saudara bahkan adalah anaknya dia. Makanya tidak diserang. Atau poin kedua, poin B, mungkin mereka tidak mengajar dengan berani. Ini sering terjadi karena mereka mengkompromikan firman Tuhan supaya tidak menyinggung orang atau golongan tertentu. Dan mereka tidak berani menegur orang yang salah dan sebagainya. Pengkhotbah yang selalu menyensor khotbahnya supaya tidak menyinggung perasaan orang, pasti tidak akan mengalami oposisi atau sedikit sekali mengalami oposisi. Saya tidak menyensor khotbah saya, saudara ya. Orang mau tersinggung, orang mau apa, saya tidak urusan. Tugas saya memberitakan firman Tuhan. Mau tersinggung, mau ngamuk, mau apa, saya tidak peduli. Jadi firman harus diberitakan apa adanya. Kalau misalnya Katolik itu sesat, saya katakan Katolik sesat. Kalau saya katakan, saya berpendapat firman Tuhan sesat, saya katakan firman Tuhan sesat. Saya tidak peduli apapun yang terjadi. Jadi memang mereka sesat. Itu bukan fitnah, saya bisa membuktikan dan itu fakta. Jadi saudara, kalau saudara adalah hamba Tuhan yang tidak pernah mengalami oposisi, justru saudara harus introspeksi tentang firman Tuhan yang saudara pemberitaan firman yang saudara lakukan ya. Bandingkan dengan Galatia 1 ayat yang 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, perhatikan kalimat yang terakhir ini ya. Kalau saudara, apalagi dalam persoalan pengajaran ya, ini bisa terjadi dalam hal apapun saja, apapun juga ya. Bukan harus dalam pengajaran. Tapi pokoknya dalam pengajaran ini lebih parah ya. Kalau dalam pengajaran saudara itu masih mencoba berkenan kepada manusia, menyenangkan pendengar saudara, tapi bukan menyenangkan Allah, maka saudara itu bukan hamba Kristus. Kalau bukan hamba Kristus, saudara hamba siapa? Hamba setan. Yang ketiga, saudara, reaksi Paulus terhadap oposisi orang-orang Efesus. Kita lihat di dalam ayat 9 bagian B, tapi saya baca seluruhnya. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Poin A, Paulus meninggalkan mereka.
Ini berarti dia berhenti memberitakan Injil pada mereka. Dan ini sesuai dengan ajaran Yesus di dalam Matius 7:6 yang berbunyi, jangan kamu memberikan barang yang kudus pada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, dan jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Jadi Injil atau firman Tuhan itu diumpamakan dengan barang kudus atau mutiara. Dan orang-orang yang tidak layak mendapatkan, yang mengumpat, memfitnah dan sebagainya ini, atau menghujat, itu diumpamakan seperti anjing dan babi. Dan jangan berikan barang mutiara, barang kudus pada orang yang tidak tahu menghargai, yang bahkan bukan cuma tidak menerima, tapi memfitnah dan sebagainya. Itu penginjilan atau firman Tuhan tujuannya kemuliaan Tuhan. Kalau mereka ternyata menghujat, apalagi menghujat Tuhan kita, penginjilan atau pemberitaan firman harus dihentikan. Memang kita memberitakan Injil dengan tujuan supaya ada lebih banyak orang yang percaya pada Yesus, sehingga Tuhan lebih bisa dimuliakan. Bandingkan 1 Korintus 10:31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tetapi kalau pemberitaan Injil itu malah menyebabkan Tuhan kita dihina, diejek dan sebagainya, maka pemberitaan Injil itu harus dihentikan. Sekarang poin B, Paulus memisahkan murid-muridnya dari orang-orang itu. Pemisahan ini sesuai dengan ajaran Paulus sendiri dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dan Titus 3 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan 1 Korintus 15 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, jadi kalau orang-orang yang sudah percaya ini tetap kumpul dengan orang-orang brengsek yang memfitnah dan sebagainya ini, maka pergaulan yang buruk ini merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi pada waktu dua orang berteman, satu orang yang beriman dan saleh, yang satu orang brengsek tidak karu-karuan, terus berteman terus, biasanya yang terjadi bukannya yang buruk menjadi baik, tetapi yang baik menjadi buruk. Memang bisa terjadi karena kalau orang ini terus nginjilin sehingga yang buruk akhirnya bertobat, itu bisa. Tapi kemungkinan yang lebih besar adalah terjadi sebaliknya. Yang baik menjadi yang buruk. Jadi saudara, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan bergaul dengan sembarang orang. Ini bukan karena kita tuh merasa diri sok suci, yang salah itu orang jahat, kayak orang baik, orang saleh. Bukan karena itu saudara, tapi karena kita menghindari kebiasaan buruk yang nanti akan ditularkan oleh mereka kepada kita. Misalnya kita tidak rokokan, tapi tahu-tahu kumpul dengan perokok, lama-lama ditawar-tawari, nyoba-nyoba, akhirnya jadi perokok. Atau kumpul dengan orang yang main narkoba, lalu ketularan main narkoba dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang membahayakan dan merusak kehidupan kita, merusak iman kita, merusak ketaatan kita pada Tuhan, dan ini menjadikan kita menista nama Tuhan. Lalu juga dalam Titus 3 yang ke-10, seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah kau jauhi. Jadi tidak ada gunanya kalau sudah dinasihati 1-2 kali tidak mau bertobat, ya kita jauhi. Saya lanjutkan, Paulus bukan memisahkan gandum dari lalang ya. Pemisahan gandum dan lalang dilarang oleh Yesus di dalam Matius 13 ayat 18 sampai dengan 20. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Pada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ini salah ayat ini saya kira. Bentar. Matius 13. Yang gandum dan lalang di sini ya.
dalam ayat saya. Nanti akan saya betulkan. Jadi Matius 13 ayat 25 sampai dengan ayat 30 seharusnya ya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih larang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di tanah di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu akan berkata kepada para menuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikanlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nanti akan saya perbaiki. Jadi saudara, sekalipun dia itu memisahkan seperti ini ya, tapi tidak berarti ini pemisahan gandum dari lalang ya. Ini berbeda ya, karena um, kalau yang dalam perumpamaan tidak diizinkan oleh Yesus, karena gandum dan lalang itu bentuknya mirip dan di dalam itu akar mereka tuh jelibet jadi satu gitu ya. Jadi kalau gandumnya lalangnya dicabut, gandumnya bisa ikut tercabut. Ya, jadi ini berbeda kasusnya. Orang-orang Efesus yang menentang Paulus itu bukan lalang, karena lalang menggambarkan orang Kristen KTP, sedangkan orang-orang Efesus itu adalah orang kafir total. Sebagai penerapan, apa sudah menjaga pergaulan saudara? Apa saudara bergaul dengan seadanya orang tanpa pandang bulu? Kalau bergaul dengan orang pele-pele itu tergantung ya, itu bisa buruk juga. Kalau saudara misalnya maunya bergaul dengan orang yang kaya, kecipratan duitnya, atau selalu diajak makan dan ditraktir dan dipakainya, maka itu jelas buruk. Tapi kalau saudara tidak mau bergaul dengan orang-orang tertentu karena takut ketularan jahatnya, hanya bergaul untuk memberitakan Injil kepada mereka, tapi tidak bergaul kalau tidak ada perlunya, maka itu sesuatu yang baik. Itu yang diharuskan oleh Alkitab. Jadi saudara, siapapun yang memberikan pengaruh negatif terhadap diri saudara, saudara bisa rasakan itu, saudara mesti menghindari dia. Dan apakah saudara juga menjaga pergaulan anak-anak saudara? Kalau saudara biarkan anak itu bergaul dengan orang yang seadanya, orang tidak karu-karuan, nanti anak saudara juga jadi bajingan nanti. Karena poin yang keempat, saudara, Paulus mengajarkan firman Tuhan di dalam ayat 9c dan ayat 10. Saya bacakan di sini saja ya. Dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Perhatikan ya, di sini dikatakan bahwa dia setiap hari ya. Poin ini ya, dia mengajar setiap hari selama 2 tahun. Sama Tuhan mana saudara yang mengajar tiap hari selama 2 tahun? Memang orang Kristen abad pertama itu belajar firman Tuhan setiap hari. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 46, saya kira saya enggak usah bacakan ya. Tidakkah kita harus merasa malu kalau pada zaman ini
kita merasa berat untuk datang ke gereja 2 kali dalam seminggu. Apalagi sekarang pemahaman Alkitab nggak usah datang karena pakai Zoom ya. Kebaktian dan pemahaman Alkitab cuma 2 kali seminggu saja banyak orang keberatan. Ya di gereja kita pakai Zoom, tapi di gereja lain mungkin mereka melakukan pemahaman Alkitab on-site sehingga harus datang. Apa sudah keberatan datang? Hanya 2 kali seminggu keberatan. Tapi orang abad pertama belajar tiap hari. Sekarang saya lanjutkan dengan poin B, ayat yang ke-9. Setiap hari berbicara, ini salah terjemahan dalam NIV, reasoning daily, berargumentasi setiap hari. Ini menunjukkan bahwa bukan dalam hal pemberitaan Injil saja Paulus menggunakan otak untuk berargumentasi. Dalam pengajaran firman Tuhan pun dia melakukan hal itu. Ini menunjukkan bahwa pendengarnya pun juga harus mau menggunakan otaknya dalam mendengar firman Tuhan. Jadi kalau saya sendiri khotbah, saya sering membuat khotbah saya itu sebagai suatu argumentasi. Misalnya ada 2 pandangan A ini argumentasinya ini, pandangan B argumentasinya ini. Yang benar yang mana? Ini bisa dianjurkan, ini bisa dianjurkan, ini bisa dianjurkan, ini lebih kuat. Jadi dalam khotbah itu sering saya membuat argumentasi dalam khotbah. Nah kalau berargumentasi itu pada waktu saya menyusun, saya tentu saja menggunakan otak. Nah kalau saudara mendengarnya tidak mau menggunakan otak, ya tidak bakal ngerti. Jadi pada waktu membuat khotbah yang seperti itu menggunakan otak, pendengarnya juga mesti menggunakan otak. Saudara, apakah saudara mau memeras otak saudara di dalam mendengar firman Tuhan? Janganlah malas untuk berpikir atau berkonsentrasi khususnya pada waktu mendengar firman Tuhan yang bukan cuma sukar tetapi berat dan panjang. Khotbah hari ini saya kira akan sangat panjang mestinya ya. Ini kita baru setengah jam, ini baru halaman yang ke-8, padahal ini 26 halaman nanti. Jadi apa saudara merasa aduh kepanjangan lah, capek dengar. Kita mesti mau memeras otak di dalam belajar firman Tuhan. Ya jadi kalau kok teks ini saya potong, rasanya nanti pemutusannya tidak enak. Jadi akhirnya ya sudahlah, biar saya tabras terus. Mau khotbah 2 jam ya biar 2 jam. Saudara saya lanjutkan, akibat dari pengajaran firman Tuhan ini adalah semua penduduk Asia mendengar Injil. Ini dalam ayat 10, hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ini jelas merupakan suatu gaya bahasa hyperbole, yaitu gaya bahasa yang melebih-lebihkan. Kata-kata semua penduduk Asia tentu tidak berarti betul-betul setiap orang tanpa kecuali di seluruh Asia. Ya, ini tidak berarti semua penduduk, tidak berarti setiap individu, tetapi hanya berarti banyak orang. Dan kata Asia tidak berarti seluruh benua Asia, tapi mungkin hanya berarti provinsi di mana Efesus adalah ibu kotanya. Tetapi bagaimanapun juga, ini tetap menunjukkan bahwa penginjilan Paulus mencapai banyak sekali orang. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini. Pertama, jelas bahwa Paulus tidak hanya mengajar firman Tuhan kepada orang yang sudah percaya, tapi ia juga memberitakan Injil kepada orang di luar gereja yang belum percaya. Dalam setiap gereja harus ada kombinasi dari pemberitaan Injil dan pengajaran firman Tuhan. Nggak bisa hanya ada salah satu, harus ada dua-duanya ya. Dan kedua, kalau Paulus hanya memberitakan Injil, maka akan sukar sekali mencapai orang begitu banyak. Jelas bahwa jemaat juga ikut memberitakan Injil sehingga Injil tersebar dengan begitu cepat. Saudara, jadi jangan menganggap bahwa hanya pendeta atau penginjil saja yang harus memberitakan Injil. Saudara juga harus memberitakan Injil. Apalagi saya sudah membuat kelas penginjilan pribadi, mengajar bagaimana melakukan penginjilan pribadi dalam kelas pemahaman Alkitab hari Selasa. Jangan hanya dengar dan ngerti, tapi praktekkan. Kalau cuma dengar dan ngerti, saudara tidak punya manfaat apapun dari pelajaran itu.
Kadang yang ketiga, dalam pemberitaan Injil, mereka tidak memandang bangsa. Mereka memberitakan itu baik kepada orang Yahudi maupun pada orang Yunani. Ayat 10, hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga seluruh penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Dan ini sesuai dengan perintah Yesus yang mengharuskan orang Kristen menjadikan semua bangsa murid Yesus. Dalam Matius 28 ayat 19. Saya kira tidak usah saya bacakan karena ayat ini sangat terkenal dan sudah berpuluh-puluh kali kita baca. Kalau tidak ratusan kali. Bagi penerapan, apakah saudara juga memberitakan Injil pada orang yang tidak sebangsa atau tidak sekolongan dengan saudara? Kalau saudara Chinese, Injili Chinese, yang Jawa nginjili Jawa, yang Ambon dengan Injili Ambon, ini jadi tidak menuruti perintah Yesus ya. Kita harus menginjili pada semua bangsa. Jadi tidak boleh ada diskriminasi di dalam diskriminasi ras ya di dalam persoalan penginjilannya. Semua sedapat mungkin kita injili. Yang keempat, sekarang penduduk Asia mendengar Injil. Padahal dalam Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7, Paulus dilarang untuk memberitakan Injil di Asia. Saya baca ini yang pelajaran yang dulu-dulu sudah pernah kita bahas ya. Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Mesia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi ini semua Asia dilarang saat itu. Tapi belakangan pada saat sekarang ini yang kita bahas, dia mulai menginjil di Efesus dan itu di Asia. Jadi di sini dari sini kita bisa pelajari bahwa ada saat yang tepat bagi seseorang untuk menerima Injil. Yang pelajaran tempoh hari itu tidak tahu waktunya berapa bulan atau berapa lama dibandingkan yang saat ini kita bahas ya, yang Kisah Rasul 16 ini. Paulus disuruh pergi ke Eropa, Filipi ya, Makedonia atau Filipi. Jadi pada saat itu disuruh memberitakan Injil ke Eropa, tapi sekarang akhirnya memberitakan Injil di Asia. Jadi dari sini bisa kita pelajari ada saat yang tepat bagi seorang untuk menerima Injil. Nah, tapi saudara perhatikan ya, hati-hatilah dengan bagian ini. Adanya saat yang tepat dalam memberitakan Injil bisa kita salah gunakan dengan jalan terus-menerus menunda memberitakan Injil. Mau Injil, aduh kok rasanya berat, belum waktunya barangkali. Nah ini yang seperti ini mesti dilawan saudara ya. Karena itu berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat dan pimpinan kepada saudara dalam memberitakan Injil. Sehingga saudara bisa tahu kapan harus memberitakan Injil dan kapan harus menahan Injil, kepada siapa, kapan dan sebagainya, itu mesti meminta pimpinan dari Tuhan. Sekarang saya lanjutkan dengan poin B. Paulus juga melakukan mujizat atau kesembuhan di dalam ayat 11 dan ayat 12. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Saudara, pertama, mula-mula Lukas sebagai penulis dari kitab Kisah Para Rasul ini menceritakan pelayanan Paulus dalam pemberitaan Injil dan firman Tuhan dalam ayat 8-10. Lalu baru ayat 11-12 dia menceritakan tentang pelayanan Paulus dalam melakukan mukjizat dan kesembuhan. Ya, coba kita baca ayat 8-12 ya. 8-10 ini pemberitaan Injil dan firman Tuhan. Belakangan ayat 11-12 baru tentang mukjizat dan kesembuhan. Tapi kita baca semuanya. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Mengajar firman ya. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tapi ada beberapa orang yang tegak hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan mulut-mulutnya dan mereka dan tiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranos. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Dan sampai di sini dia mengajar firman Tuhan atau memberitakan Injil. Tapi mulai ayat 11, oleh Paulus ada mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus
dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluar roh jahat. Jadi bahwa yang di sini diceritakan lebih dulu dan lebih banyak diceritakan daripada yang di sini, menunjukkan bahwa pemberitaan Injil dan firman Tuhan adalah hal yang jauh lebih penting daripada pengadaan mukjizat atau kesembuhan. Nah, sekarang bandingkan dengan banyak gereja dan nama Tuhan dan orang Kristen khususnya di dalam kalangan Pentakosta dan karismatik, biarpun tidak semua ya, karena karismatik dan Pentakosta itu sangat berbeda-beda ajaran, sangat bervariasi. Tapi sangat banyak dari mereka setidaknya yang menekankan mukjizat, menekankan kesembuhan. Jadi saudara, orang-orang Kristen zaman sekarang ini, hamba Tuhan maupun orang Kristennya jauh lebih banyak menekankan mukjizat dan kesembuhan dibandingkan dengan pemberitaan Injil dan firman Tuhan. Dan herannya kok terus percaya saja sama penyembuh-penyembuh palsu yang tidak karu-karuan itu ya. Pada waktu COVID-19 itu sebetulnya sudah dibuktikan secara jelas oleh Tuhan sendiri dengan wabah itu, pandemi itu. Tidak ada satupun orang penyembuh itu menyembuhkan orang COVID yang sakit berat. Ya, kalau COVID yang ringan nggak usah diobati, nggak usah disembuhkan oleh mereka, sembuh dengan sendirinya. Itu kan virus. Jadi, tapi kalau COVID yang berat, tolong tunjukkan saya satu orang saja yang disembuhkan. Mereka sendiri malah kena COVID. Mereka sendiri pakai masker dan mereka takut kena. Karena COVID sudah lewat, muncul lagi penyembuh-penyembuh itu. Dan orang-orang tetap percaya, saya nggak ngerti bodohnya tengah mati taruh di mana otaknya. Pokoknya kedua surah ayat 12 mengatakan bahwa sapu tangan atau kain Paulus bisa dipakai untuk menyembuhkan orang sakit. Saya baca lagi sekali ya. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluar roh jahat. Saudara, ini bukan sesuatu untuk ditiru ya. Ini terjadi. Tetapi ini bukan hukum atau rumus yang perlu kita tiru atau terapkan dalam kehidupan kita, lalu pakai kainnya hamba Tuhan atau sapu tangannya hamba Tuhan diletakkan atas orang sakit atau orang kasuhan setan dengan harapan orang itu sembuh atau setannya keluar. Tapi memang ada, saudara ya, gereja atau hamba Tuhan yang lalu meniru Paulus dengan menggunakan sapu tangan yang harus dijadikan semacam jimat. Pada awal pelayanan saya lupa tahun berapa ya, awal pelayanan gereja tahun 89 awal ya. Tapi sekitar tahun 89, 90, sekitar segitulah ya. Itu ada orang yang tunjukkan kepada saya sebuah sapu tangan, dikasih tulisan apa gitu, nggak tahu atau di staples di sapu tangan itu. Lalu dikatakan sapu tangan itu kalau tidur disuruh taruh di bawah bantal. Jadi ini jadi semacam jimat. Apa mereka meniru ini? Saya tidak tahu persis, tapi kelihatannya yang meniru ini. Karena itu juga sapu tangan. Saudara, ini jelas sesuatu yang salah. Ingat bahwa bagian yang sifatnya deskriptif atau cuma menggambarkan apa yang terjadi pada saat itu. Dan semua yang deskriptif ini tidak boleh dijadikan sesuatu hukum atau pedoman dalam hidup kita. Tuhan juga tidak pernah menyuruh kita atau memberikan otoritas pada kita untuk meniru Paulus di dalam hal ini. Juga gereja Roma Katolik yang menggunakan hal ini, ayat ini digunakan oleh mereka. Saya lupa penafsir siapa yang mengatakan ini ya, tetapi jelas saya mendapatkan ini dari para penafsir ya. Yang menggunakan hal ini sebagai dasar dari penggunaan reliks. Jelas sudah menyimpangkan maksud teks dari kitab suci ini. Reliks itu adalah biasanya bisa pakaian, bisa benda-benda milik dari orang-orang kudus, santo-santo mereka, bisa berupa tulang-tulang mereka.
bisa berupa potongan salibnya Yesus, paku yang dipakai untuk memakukan Yesus di salib dan sebagainya. Itu mereka sebut sebagai reliks, dan itu dipakai untuk pemujaan sebetulnya. Jadi yang mereka sembah atau puja itu bukan cuma patungnya Maria, tapi juga patungnya orang-orang kudus yang lain dan sebagainya. Dan juga reliks ini dipakai untuk sebagai suatu dipuja juga. Makanya saya bilang Katolik itu sesat. Bukan cuma penyembah berhala, tapi ajaran-ajaran lainnya juga berantakan, tidak karu-karuan. Dan Ortodoks tidak beda jauh dengan Katolik, sama saja. Karena poin yang ketiga, Paulus menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan dari orang yang kerasukan setan. Ingat bahwa sekalipun ada orang yang sakit karena kerasukan setan, nanti ayat akan saya bacakan ya, tapi jelas bahwa tidak semua orang sakit itu karena kerasukan setannya. Laki-laki ini orang karismatik yang seringkali kalau orang sakit tangking setannya. Mungkin setannya ketawa-ketawa ya, barangkali dia lihat gendeng, lihat aku udah ada di sana di tengking-tengking. Jadi saudara, ada orang yang kerasukan setan dan setannya itu kerasukan setan itu menimbulkan penyakit, itu ada. Dan ini contohnya ya. Kemudian dibawa kepada Yesus seorang yang kerasukan setan, Matius 12 ayat 22 ya. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Jadi begitu setannya diusir, ya penyakitnya sembuh. Lalu Matius 17 ayat 14 sampai 18. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datang seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanlah anakku, ia sakit dan sangat menderita. Ia sering jatuh dalam air api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah banyak kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluar setan daripadanya, anak itu pun sembuh seketika itu juga. Jadi dua cerita ini menunjukkan ada orang kerasukan setan sehingga menjadi sakit, dan pada waktu setan yang dikeluarkan ditangking, maka penyakitnya sembuh. Tapi tidak semua seperti itu. Tidak semua orang sakit kerasukan setan. Jadi Yesus maupun Rasul tidak selalu menangking setan kalau mereka mau menyembuhkan orang sakit. Nah sekarang saya berikan contoh yang orang sakit disembuhkan bukan karena kerasukan setan. Matius 12 ayat 13. Lalu kata Yesus pada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan dia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Tidak ada setan ditengking. Kisah 3 ayat 6, tapi betul berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Tidak ada penangkingan setan. Hanya demi nama Yesus berjalanlah, maka orang itu jalan. Karena saudara jangan sembarangan menangking setan dalam diri orang yang sakit. Mestinya kalau sakit karena kerasukan setan itu mesti ada tanda-tanda tertentu. Bukan hanya sakitnya, tetapi mesti ada tanda-tanda tertentu. Sekarang saya lanjutkan dalam poin yang kedua, pemalsuan terhadap pelayanan Paulus. Poin A, pemalsuan atau peniruan dalam ayat 13 dan 14. Pertama kita bahas penirunya ya. Kita baca dulu ayatnya, ayat 13 dan 14. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyupai kamu demi nama Yesus yang diberikan oleh Paulus, yang diberitakan oleh Paulus. Mereka melakukan itu. Hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Pertama saudara, mereka disebut sebagai anak-anak Skewa, seorang imam kepala Yahudi. Mungkin sekali bahwa ayah mereka bukanlah imam dalam agama Yahudi atau Yudaisme, tapi dalam agama kafir yang menyembah Diana atau Artemis ya. Bandingkan dengan ayat 24. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Yang sudah kita bahas pada kali yang lalu.
Karena poin B disebut sebagai tukang jampi. Saya tidak tahu apa sih arti kata jampi, tidak ngerti saya. Tukang jampi Yahudi ya. Ya saya tidak tahu arti ini, tapi dalam NIV diterjemahkan Jewish exorcist, pengusir setan. Sebenarnya ada pengusir setan Yahudi ya. Jadi orang Yahudi yang mengusir setan itulah ya. Ayat 13, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atau mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyembah kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Poin C, pada saat itu memang ada banyak pengusir setan, bandingkan dengan ayat bawah ini ya, Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Lalu Matius 12 ayat 27, jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Lalu dalam Lukas 9 ayat 49, Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Saudara, para penafsir mengatakan bahwa adanya para pengusir setan itu dimulai sejak zaman Raja Salomo. Karena poin D, mungkin sekali 7 orang anak sewa ini, termasuk di antara orang-orang Yahudi yang menentang Paulus di dalam ayat 9 tadi ya. Saya bacakan kembali ayat 7 dan 9. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Ini yang kita bahas pada kali yang lalu ya. Lalu ayat 8, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitanya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tapi ada beberapa orang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Jadi mereka tidak mau menerima iya atau firman Tuhan yang Paulus beritakan, tapi mau meniru cara Paulus dalam mengusir setan. Dekat Injilnya tidak mau, tapi niru cara Paulus mau. Mungkin kalau mereka berpikir kalau mereka bisa meniru cara Paulus mengusir setan, mereka jadi populer. Tapi mereka tidak ingin dengar firman Tuhannya. Karena pokoknya kedua cara meniru dalam ayat 13b. Mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Sekarang saya akan bahas potong per potong. Ya, pertama dikatakan aku menyumpahi kamu, ini salah terjemahan. Dalam NIV, NASB dan RSV, I assure you, aku memerintah kamu dengan sungguh-sungguh. Dalam NIV, I command you to come out, aku memerintahkan kamu untuk keluar. Poin B, dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus, pertama jelas bahwa mereka sendiri tidak percaya pada Yesus. Kedua, ini menunjukkan penggunaan kata-kata dalam nama Yesus sebagai semacam mantra, dan ini jelas merupakan penggunaan yang salah. Hati-hati yang menggunakan dalam nama Yesus, jangan sembarangan ya. Ada seorang pendeta yang mau beli di toko toko mobil ya, bukan toko yang jual mobil baru, mobil secondnya. Tapi yang mau dia beli itu Mercy, nggak tahu waktu itu harganya berapa, saya lupa ya. Dia nggak punya cukup duit untuk itu. Dia bilang, dia tumpangi tangan mobilnya dalam nama Yesus, mobil ini jadi milikku. Setelah beberapa waktu dia punya duit, lalu dia beli mobil itu. Ini menggunakan nama Yesus sebagai semacam mantra, dan ini tidak pada tempatnya. Tidak usah heran, nabi itu orang pendeta itu memang nabi palsu. Poin ketiga ini menunjukkan bahwa dalam ayat 11 dan 12 tadi, Paulus pun mengusir setan dan menggunakan kata-kata dalam nama Yesus. Dan memang Rasul-Rasul sering menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Kita bisa melihat ayat-ayat ini ya. Kisah 3 ayat 6. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku,
Tetapi apa yang kau punyai, ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Ya, pakai demi nama Yesus Kristus ya. Kisah Rasul 9 ayat 17 dan 34. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya, kata Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Sekalipun tidak dikatakan dalam nama Yesus, tapi dikatakan di sini apa? Tuhan Yesus telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi. Ya, lalu ayat 34-nya. Kata Petrus kepada Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Laki-laki tidak digunakan kata-kata dalam nama Yesus, tapi dikatakan Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bukan aku menyembuhkan engkau, tapi Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskan tempat tidurmu. Sekitar itu juga bangunlah orang itu. Lalu kisah 16 dan 18, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata pada roh itu, demi nama Yesus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Sekitar itu juga keluar roh itu. Tapi sering juga terjadi penyembuhan tanpa menggunakan nama Yesus. Saya bacakan ayat-ayatnya, kisah 9 ayat 40 dan 41. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Ya, perhatikan ya. Tidak dikatakan Tuhan Yesus menyembuhkan engkau atau dalam nama Yesus Tabita bangkitlah, tidak ada. Cuma berkata Tabita bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ya bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian dia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Lalu contoh yang kedua, dalam kisah 14 ayat 80, di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Dia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdiri tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Laki-laki tidak ada kata-kata dalam nama Yesus ya. Lalu kita 12:10. Tapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu. Ini Eutikus yang mati itu ya. Mendekapnya dan berkata, jangan diput bahwa ia masih hidup. Tidak ada kata-kata nama Yesus ya. Kisah 28 ayat 5. Tapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan dia sama sekali tidak menderita sesuatu. Laki-laki tidak ada kata-kata nama Yesus. Sudah ada dua kemungkinan tentang hal ini. Pertama poin A, mungkin nama Yesus digunakan, tetapi tidak terus dalam kitab suci, seperti dalam ayat 11 dan 12 tadi. Atau poin B, mungkin kata-kata dalam nama Yesus tidak diucapkan, tapi hati mereka percaya bahwa hanya dalam nama Yesus mereka bisa menyembuhkan. Bandingkan dengan ini ya, Yesus menyuruh kita berdoa dalam namanya kan. Yohanes 16 ayat 24. Tapi dalam kitab suci, kita tidak pernah membaca ada doa yang diakhiri dengan kata-kata dalam nama Yesus. Ini saya bacakan dulu ya. Yohanes 16 ayat 24 ya. Yohanes 16 ayat 24, sampai sekarang kamu belum menerima sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Jadi dia memberikan perintah ya. Berdoa itu minta itu dalam namaku, dalam nama Yesus berarti kan. Ya. Lalu bandingkan dengan Efesus 3, 14-21, ini terlalu panjang, saya tidak akan bacakan. Itu doanya Paulus, tapi tidak ada di akhir dalam nama Yesus, tidak ada. Saya tunjukkan saja ya, Efesus 3, 14-21. Ini dia berdoa ya, aku berdoa dan sebagainya ya. Terus sampai ayat 21, bagi dialah kemuliaan dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus sampai selama-lamanya, amin.
Ada dalam nama Yesus? Tidak ada. Jadi saudara jelas bahwa yang penting bukanlah mengucapkan kata-kata dalam nama Yesus itu, tetapi hati yang percaya bahwa hanya karena jasa penebusan Kristuslah doa kita bisa diterima oleh Tuhan. Jadi saudara, apakah kita harus berdoa lalu diakhiri dengan kata dalam nama Yesus? Tidak. Boleh, tapi tidak harus. Jadi yang penting hati kita itu percaya bahwa doa itu bisa sampai ke Bapa karena jasa penebusan Kristus. Kalau memang diharuskan, kenapa Paulus tidak menutup doanya dengan dalam nama Yesus? Dan kenapa pada waktu Yesus mengajarkan doa Bapa kami dalam Matius pasal 6, dia tidak menutup doanya dengan dalam nama Yesus? Tidak ada satupun doa di dalam Alkitab yang diakhiri dengan kata-kata dalam nama Yesus. Tidak ada. Cari seadanya. Jadi itu menunjukkan bahwa itu bukan suatu keharusan. Yang harus itu adalah saudara percaya bahwa doa sudah bisa mencapai Bapa karena jasa penebusan Kristus. Kalau itu sudah percaya, doa kata-kata dalam nama Yesus tadi ucapkan tidak masalah. Sebaliknya saudara menggunakan kata-kata dalam nama Yesus, tapi saudara tidak percaya pada jasa penebusan Kristus yang menyebabkan doa sudah bisa sampai oleh Bapa. Doa saudara tidak akan diterima oleh Tuhan. Tapi ingat, tidak banyak orang yang tahu akan hal ini. Jadi kalau saudara berdoa secara pribadi, boleh. Tidak usah pakai dalam nama Yesus, asal saudara memang percaya bahwa doa saudara bisa mencapai Tuhan itu karena penebusan Kristus. Tanpa menggunakan kata dalam nama Yesus boleh. Tapi kalau saudara berdoa di depan umum, sebaiknya saudara gunakan. Karena tidak semua orang ngerti hal ini. Dan kalau orang tidak ngerti, lalu mereka kok tidak ada dalam nama Yesus, orang ini sesat ini. Jadi kita bisa jadi semacam batu sandungan kalau kita melakukan itu di depan umum, berdoa tanpa diakhiri dengan kata-kata dalam nama Yesus. Sekarang saya lanjutkan ya. Poin yang ketiga, peniruan ini adalah serangan setan. Setan itu selalu berusaha meniru apa yang datang dari Tuhan. Hamba Tuhan yang benar membuat mujizat. Setan membuat mujizat palsu. Misalnya kesembuhan itu banyak datang dari setan. Mujizat-mujizat itu banyak datang dari setan. Dalam gereja Katolik itu banyak mujizat. Ada darahnya orang kudus yang setiap tahun mencair berapa kali. Ada mayatnya orang kudus yang tidak membusuk sampai bertahun-tahun. Padahal tidak dibalsam, tidak diawetkan, tidak apa, tapi tidak membusuk. Dan macam-macam hal yang lain seperti itu ya. Lalu patungnya Maria menangis keluar darah. Mujizat. Ya, tapi dari siapa? Setan bisa melakukan mujizat. Selama itu diizinkan oleh Tuhan. Jadi ingat ya, setan itu selalu berusaha meniru apa yang datang dari Tuhan. Dan seringkali memang Tuhan mengizinkan dia meniru. Karena Tuhan sudah memberikan peringatan. Ada nabi-nabi palsu, ada mujizat-mujizat palsu, dan macam-macam hal yang lain.
Bagi kita yang menuruti nasihat Tuhan untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu yang melakukan mujizat-mujizat palsu, kita pasti terhindar dari serangan setan jenis ini. Tapi kalau saudara mengabaikan Alkitab yang menyuruh kita waspada terhadap nabi-nabi palsu dengan mujizat-mujizat palsu, ajaran sesat dan sebagainya, saudara akan disesatkan. Ada Injil yang benar, ada Injil yang palsu, yang disebut another gospel, atau Injil yang lain, atau a different gospel, Injil yang berbeda. Ada nabi asli, ada nabi palsu. Ada mujizat asli, ada mujizat palsu. Ada pengusiran setan yang asli, ada pengusiran setan yang palsu. Ada bahasa roh yang asli, dan ada hampir semua bahasa roh yang palsu. Yang cuma siapa lala, saya juga bisa kalau model seperti itu. Bahasa roh yang asli itu harus dalam bentuk bahasa manusia. Tidak pernah dipelajari, tapi tahu-tahu bisa baca bahasa itu. Dan saya pernah mendengar yang asli justru dari golongan Protestan. Yang kalangan karismatik Pentakosta yang buahnya dengan syawala-wala itu palsu semua, ngomong kosong itu. Saya tidak peduli dia pendeta atau tidak pendeta, kok kalau ngomong cuma satu kata, dua kata diulang terus, itu saya pastikan bahasa yang palsu. Dan jangan main-main dengan meniru seperti itu ya. Memasukkan karunia Tuhan itu bukan dosa yang ringan ya. Jadi nabi maupun rasul maupun firman Tuhan atau Injil itu semua dipalsukan. Orang Kristen asli, orang Kristen palsu, semua dipalsukan oleh setan. Ini cara setan menyerangnya. Meniru semua apapun yang dari Tuhan. Bentar. Saya berikan ayat-ayatnya ya. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai dengan 14. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, perhatikan ya. Ada rasul asli tapi ada rasul palsu. Ya kalau orang seberang nganggap Paulus rasul palsu, ya itu urusan mereka ya. Bagi kita Paulus rasul yang asli dan dia rasul yang paling hebat dari semua rasul. Pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau suatu kali saudara kedatangan seorang malaikat, jangan terlalu cepat. Wah, ini mujizat dari malaikat. Ada malaikat. Bicara apapun aku terima. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Martin Luther itu pernah mendapatkan penglihatan tentang Yesus. Rupa-rupanya penglihatan itu muncul berulang-ulang. Setelah berdoa dan berpuasa, dia yakin bahwa ini bukan Yesus. Dia tangkeng itu yang menyamar sebagai Yesus itu. Jadi setan bisa menyamar sebagai Yesus. Sebagai Maria. Jadi kalau ada mujizat seperti itu, nggak usah heran. Lalu Galatia 1 ayat 6 dan 9, aku heran bahwa kamu begitu lekat terbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain. Perhatikan ini ya. Ini bukan Injil ya. Yang sebenarnya bukan Injil.
Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi. Jika ada orang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ini another gospel atau a different gospel. Dan kalau dilihat dari konteks seluruh kitab Galatia, surat Galatia, yang dimaksud dengan Injil yang berbeda atau Injil yang lain itu adalah Injil yang mengatakan selamat itu terjadi karena iman dan perbuatan. Injil yang benar yang diberitakan Paulus, selamat hanya karena iman. Perbuatan itu bukti kalau kita sudah beriman dan sudah diselamatkan. Tapi perbuatan tidak punya andil sedikit pun untuk menyelamatkan kita. Kita diselamatkan hanya karena perbuatan Kristus yang kita terima dengan iman. Iman saja, sola fide. Saya lanjutkan dengan Matius 13, 24, 30. Lalu 36, 43, Yesus mematangkan satu perumpamaan lain lagi pada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih larang di antara gandum lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga larang itu. Maka datanglah hamba Tuhan ladang itu padanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah larang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba itu padanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut larang itu? Tapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut larang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata pada para penuai, kumpulkan dulu larang itu dan ikatlah berkat-berkat itu dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Lalu sekarang ayat 36 dia memberikan artinya. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang larang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih yang baik ialah anak manusia. Yesus menaburkan Injil ya. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan dalam dapur api. Di sana akan peratapan dan katakan gigi. Pada waktu itu orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudara, dimanapun Tuhan menaburkan benih gandum, setan akan menaburkan benih lalang. Dan biasanya lalangnya lebih banyak daripada gandumnya. Biasanya saya katakan. Karena itu saudara, kita harus sangat berhati-hati. Baik dalam berhadapan dengan seorang hamba Tuhan, dalam mendengar suatu ajaran, maupun dalam melihat terjadinya suatu mujizat. Jangan terlalu cepat percaya keasliannya. Semua dicek dengan Alkitab. Ajaran hamba Tuhan itu, Injil yang dia beritakan, lalu mujizat ini cocok atau tidak cocok dengan Alkitab. Seperti orang yang bolak-balik bersaksi pergi ke neraka.
Dan dia melihat, oh, setan menyiksa orang-orang di dalam neraka. Apa yang salah dari hal itu? Pertama, setan belum masuk neraka. Dia baru masuk neraka nanti pada waktu Yesus datang kedua kalinya. Wahyu 20 ayat yang ke-10. Dan kedua, kalau setan masuk ke neraka, dia disiksa, bukan menyiksa. Siapa yang angkat dia jadi algojo Tuhan? Dia mbahnya penjahat. Dia disiksa paling hebat. Orang yang tidak mengecek dengan Alkitab percaya begitu saja ajaran itu. Kesaksian konyol model seperti itu. Tapi kalau sudah ngerti Alkitab, sudah tahu ini omong kosong atau orang yang membual atau dia mendapatkan ilham dari iblis. Lanjut lanjutkan dengan poin B. Reaksi setan dalam ayat 15 dan 16. Tetapi roh jatuh menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang tidak roh jatuh menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkannya. Jika mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Kata-kata pertama adalah kata-kata dan tindakan dari setan yang ada dalam diri orang yang kerasukan itu ya. Pertama dia mengatakan Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Dalam terjemahan NASB, I recognize Jesus and I know about Paul. Aku mengenali Yesus dan aku tahu tentang Paulus. Poin B, tetapi kamu, siapakah kamu? Ini jelas bukan satu pertanyaan, tetapi satu hinaan yang merendahkan. Dari kalimat itu terlihat dengan jelas bahwa setan bisa membedakan antara orang Kristen yang sungguh-sungguh, seperti Paulus, dan orang Kristen KTP seperti Ananas Kewa itu. Atau bahkan mungkin orang non-Kristen. Setan lebih pintar dari kita, saudara ya. Dia bisa tahu, dia bisa membedakan. Kita tidak bisa. Poin C, setan memukuli mereka melalui orang yang dirasuk tentu saja ya. Jadi orang kerasukan setan bisa punya kekuatan yang luar biasa ya. Sekarang poin yang kedua, aneh. Mengapa setan tidak pura-pura keluar? Kalau peniruan tadi berasal dari setan, mengapa setan yang merasuk itu tidak bekerja sama dengan setan yang meniru? Ada dua jawaban. Pertama, Allah menguasai segala sesuatu termasuk setan. Dan Allah mengatur sehingga setan itu tidak keluar. Poin B, setan mempunyai banyak taktik. Dia tidak menipu kita dengan cara yang monoton atau cara yang sama terus-menerus. Kalau kita melihat Matius 7:22, maka kelihatannya di situ para pengusir itu berhasil mengeluarkan setannya. Padahal para pengusir itu juga adalah orang Kristen KTP kalau dilihat konteksnya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengalahkan banyak mujizat demi namamu juga. Dari mereka mengusir setan. Kristen KTP, apakah Kristen KTP bisa mengusir setan? Mustahil. Ini setan kerjasama dengan setan. Jadi dia pura-pura bisa keluar. Karena kong kali kong antara orang ini dengan yang kerasukan, setan yang merasuk itu kong kali kong. Kamu kalau tahu saya keluar ya. Nah, keluar lalu ini dukun atau apapun ya. Seandainya setan ini tidak keluar, maka ya iblis cuma mendapatkan satu orang ini. Tapi dengan cara kong kali kong penipuan seperti ini, setannya keluar, dukunnya jadi laris, saudara.
sak kampung, sak kecamatan, semua datang semua pada dukun itu. Jadi setan dapat orang jauh lebih banyak dengan penipuan seperti itu. Tapi di sini setan itu tidak mau keluar. Bahkan dia menyerang para pengusirnya yang sebetulnya adalah anak-anaknya sendiri. Mereka bukan orang percaya, mereka anak setan ya. Dengan tujuan apa? Pertama, supaya nama Yesus direndahkan. Mungkin sekali karena peristiwa itu ada orang-orang yang merendahkan nama Yesus. Tapi kitab suci tidak menceritakannya. Kitab suci hanya menceritakan akibat yang positif dari peristiwa itu dalam ayat 17 sampai dengan 20. Ingat bahwa kitab suci memang tidak bertujuan menceritakan sejarah atau segala sesuatu secara lengkap. Yang penting dia ceritakan, yang tidak penting tidak diceritakan. Poin kedua, supaya para pengusir setan seperti dalam Matius 7 ayat yang ke-22 kelihatan seperti asli. Karena mereka berhasil mengusir setan. Kalau saudara poin saudara, akibatnya bagi gereja dalam ayat 17 ayat 20. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan cara ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Jadi saudara pertama, dikatakan bahwa hal itu diketahui banyak orang sehingga poin A, mereka menjadi takut. Artinya mereka menjadi takut untuk menggunakan nama Yesus dengan sembarangan. Poin B, nama Yesus ditinggikan. Ayat 17b, makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Ini terjemahan yang kurang tepat ya. Dalam NASB diterjemahkan the name of the Lord Jesus was being magnified. Nama Tuhan Yesus ditinggikan atau dibesarkan. Sekarang poin yang kedua, banyak orang Kristen yang bertobat dari dosa mereka. Ada 18 banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Laki-laki ayat 18 terjemahnya kurang tepat. Dan terjemahan dari NSB, many of those who had believed kept coming, confessing and disclosing their practices. Banyak dari mereka yang telah percaya datang, mengaku dosa dan menyingkapkan praktek-praktek mereka. Saya perhatikan ya kata-kata head belief ini ya. Jadi ini dalam past perfect tense ya. Kata-kata head belief menunjukkan bahwa mereka sudah percaya sebelum saat itu. Jadi mereka adalah orang Kristen, tetapi tidak jelas apakah mereka Kristen asli atau tidak. Kedua, kata-kata practices oleh NIV diterjemahkan evil deeds atau tindakan-tindakan jahat. Sebetulnya kata evil itu tidak ada, tapi kata Yunani terjemahkan practices atau deeds itu biasanya menunjuk pada tindakan yang jahat. Kesimpulannya, orang-orang yang sudah Kristen itu mengaku dosa dan bertobat. Dan sekarang poin B19, orang-orang Kristen yang lain membakar buku-buku sihir yang mahal. Saya baca ulang ayat 19, banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Saya tidak tahu berapa banyak itu, tapi rasanya ini masih banyak sekali ya. Yang Yudas menjual Yesus itu cuma 30 keping, ini 50.000 uang perak. Pertama saudara, mereka bukannya menyimpan buku-buku sihir itu karena pertama kalau mereka simpan ya, itu bisa menyebabkan mereka suatu hari kembali pada buku sihir itu lagi.
Dan kedua, buku sihir itu bisa berbahaya karena mengandung kuasa gelap atau roh jahat yang bisa mengganggu. Tapi benarkah ini? Apakah betul buku sihir bisa mengandung kuasa gelap atau roh jahat yang bisa mengganggu? Kitab suci tidak membenarkan ataupun membantah hal-hal ini. Memang ada ayat yang seakan-akan tidak membenarkan hal ini, yaitu Habakuk 2 ayat yang ke-19 yang mengatakan, roh sama sekali, roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Di dalamnya itu berhala ya. Ini bisa diartikan bahwa berhala atau jimat dan bahkan tidak mengandung kuasa gelap. Tapi kata Ibrani ruah yang diterjemahkan roh oleh NIV, diterjemahkan breath atau nafas. Bandingkan dengan Mazmur 135:17 di mana ruah juga diterjemahkan nafas. Jadi Habakuk 2 ayat 19 ini sebenarnya hanya mengatakan bahwa berhala itu adalah benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tujuannya untuk mengkontraskan berhala yang mati dengan Allah yang hidup. Jadi jelas bahwa Habakuk 2 ayat 19 tidak menentang pandangan bahwa benda-benda seperti itu bisa mengandung kuasa gelap. Dr. Kurt Koch yang selama puluhan tahun mendedikasikan dirinya untuk menyelidiki okultisme mengatakan bahwa penyimpanan benda-benda seperti itu bisa menimbulkan berbagai macam gangguan seperti adanya pertengkaran, penyakit, depresi, dan bahkan bunuh diri. Karena poin yang kedua, mereka bukannya menjual buku-buku itu juga ya. Harganya mahal 50.000 uang perak. Mereka bisa jual, persembahkan uangnya pada Tuhan. Tapi mereka tidak mau lakukan itu ya. Mengapa? Pertama, akan menjatuhkan pembelinya ke dalam dosa sihir lagi. Dan poin B, Tuhan menolak uang haram. Ulangan 23:18. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menapati salah satu nazar, sebab keduanya itu ada kekejian bagi Tuhan Allahmu. Memang saudara, kalau saudara membawa uang yang tidak halal, yang didapat dengan cara tidak halal, dan dipersembahkan ke gereja, pendeta majelis tidak menahu tentang uang itu didapatkan dengan cara apa. Mereka tetap menerima. Tapi Tuhan tahu. Dan bagi Tuhan itu bukan persembahan. Karena itu maksud dalam poin yang ketiga, mereka membakar buku-buku sihir yang mahal itu. Kitab suci memang menunjukkan perintah dan teladan untuk menghancurkan berhala, sekalipun berhala itu terbuat dari emas. Saya bacakan ayat ini ya. Ulangan pasal 7 ayat 5, lalu loncat ayat 25 dan 26. Tapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu romuhkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Ayat 25. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka jangan kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab hari itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji hal itu, sebab semuanya dikhususkan untuk dimusnahkan. Saudara, patung berhala dari perak, dari emas, itu tidak boleh diambil. Saya dulu pernah punya 3 teman ya, 3 orang cewek, 3 bersaudara ya. Dan orang tua mereka tuh punya 3 patung berhala dari emas, yang katanya beratnya 25 kilo masing-masing. Kalau orang tuanya mati, patung diwariskan kepada anaknya. Nah, jadi masing-masing menerima patung emas
25 kilo. Sekarang kalau cewek-cewek itu atau salah satu dari mereka itu adalah orang Kristen, ini tidak boleh ya, perak atau emasnya diambil. Semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Tidak peduli bagaimanapun caranya dimusnahkan. Tapi patung emas itu dimusnahkan. Karena saya tanya, kalau saudara jadi salah satu cewek itu, dapat emas 25 kilo, saudara mau musnahkan? Emas itu sekarang harganya tinggi sekali ya. Berapa, 2 juta atau 2,5 juta, saya tidak tahu persis lah. Per gram. Ya. Per gram itu 2,5 juta, anggap saja lah ya. Jadi per kilo 2,5 miliar. Itu 25 kilo. Kalikan saja, saudara. 62 miliar barangkali ya. Harus dihancurkan. Sudah mau hancurkan. Mau taat firman Tuhan atau lebih memilih emas 25 kilo. Saya lanjutkan dengan Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai 28. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiap berada di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan itu, ini dengan disusun baik. Lalu ambil lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu yang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan dia perbuat nyala seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tapi karena ia takut pada kaum keluarganya dan pada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang dekatnya, dan yang tadi korbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Lalu Keluaran 32 ayat 20. Sesudah itu diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan dikelilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Ini waktu Musa ngamuk pada waktu dia naik ke gunung, dan orang Israel di bawah minta Harun membuatkan patung anak lembu emas. Baru tinggal 40 hari mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Dan ini yang dilakukan oleh Musa, diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu dari emas ini ya, dibakarnya dengan api dan dikelilingnya sampai halus, kemudian taburkannya dalam patah dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Saya tidak tahu emasnya dari apa itu dalam perutnya. Lalu dalam 2 Raja 18 ayat 4, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ulah tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban pakai ular itu yang namanya disebut Nebustan. Sudah tahu cerita tentang ular tembaga itu ya. Dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9, saya bisa baca sendiri. Jadi pada waktu bangsa Israel bersungut-sungut, Tuhan itu murka dan memberikan banyak sekali ular berbisa, sehingga mereka digigit dan mereka mati. Mereka selalu kepada Musa, dan Musa lalu berdoa, lalu Tuhan berkata, buat patung seekor ular, taruh di atas buat tiang, tinggikan. Yang melihat patung itu akan disembuhkan.
Patung ular tembaga itu merupakan tipologi dari Kristus ya. Itu bisa saudara lihat dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14 dan ke-15. Tapi saya tidak ingin membahas itu saat ini. Yang ingin saya bahas saudara adalah bahwa patung ular tembaga itu dijadikan dasar oleh orang Katolik untuk menjawab serangan Protestan bahwa mereka menyembah berhala, patung Maria dan sebagainya, reliks. Mereka bilang Tuhan juga suruh buat patung berhala kok, patung ular tembaga. Serangan balik mereka atau pertahanan mereka ini justru menjadi serangan balik lagi kepada mereka. Tuhan memang menyuruh Musa membuat patung ular, tapi bukan untuk disembah, tapi sebagai sarana kesembuhan. Yang gigit ular melihat sembuh, bukan untuk disembah, saudara. Tapi belakangan pada waktu patung ular disembah, ini membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ya zaman Raja Hizkia. Patung ini dihancurkan. Justru dari cerita tentang patung berhala ini, kita melihat bahwa membuat patung tidak apa-apa selama bukan untuk disembah, tapi begitu untuk penyembahan, patung itu harus dihancurkan. Jadi itu suatu pembelaan yang goblok ya. Selanjutnya, saudara, pembakaran ini menunjukkan kebencian mereka pada dosa yang dahulu mereka banggakan. Kita bandingkan dengan Filipi pasal 3 ayat 4-9. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian tak hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus ya Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sedekah mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Perhatikan kata-kata ini ya, ayat 7 ini ya. Tujuh dan 8 ini penting sekali ya. Dulu dianggap keuntungan karena dianggap suatu rugi karena Kristus. Malah sekarang suatu anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Ini penting sekali nih ya. Lebih mulia daripada semuanya. Saudara kenal Kristus, percaya Kristus, saudara masuk surga. Saudara tidak kenal dia, tidak percaya dia, saudara masuk neraka. Lebih dari segala apapun juga emas perak seluruh dunia. Apa gunanya memperoleh seluruh dunia tapi saudara kehilangan nyawanya? Saya lanjutkan. Poin yang ketiga, gereja bertumbuh dalam ayat 20. Dengan jalan ini maka makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Ada 3 alasan yang menyebabkan pertumbuhan gereja di sini. Pertama, poin A, peristiwa dalam ayat 12-16 makin menunjukkan bahwa Paulus adalah hamba Tuhan yang sejati. Karena dia bisa menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan penyakit.
Sedangkan anak-anak Skewa itu tidak bisa. Ayat 11 sampai 16. Oleh Paulus alama dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atau orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh jahat. Juga beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang dilakukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyembah kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka melakukan hal ini ya 7 orang anak dari seorang imam tua Yahudi yang bernama Skewa. Tapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tapi kamu siapa kamu? Dan orang yang tidak roh jahat menapa mereka dan mengkakai mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah dengan telanjang dan luka-luka. Poin bicara agama kafir yang menyembah Diana atau Artemis itu banyak menggunakan magic atau jimat atau sihir dan sebagainya. Kalau memang benar bahwa Skewa adalah imam dalam agama kafir yang menyembah Dewi Diana atau Artemis, maka mungkin sekali anak-anaknya juga menggunakan magic, jimat, sihir, dan sebagainya. Dan kegagalan mereka dalam mengusir setan menyebabkan orang-orang yang juga menggunakan sihir dan sebagainya itu bertobat. Bandingkan dengan orang-orang Kristen yang bodoh. Saya tidak bilang semua orang Kristen bodoh, tapi sebagian bodoh ya. Semua mereka melihat bahwa pada waktu terjadi pandemi COVID-19 tidak ada penyembuh-penyembuh itu yang muncul untuk menyembuhkan orang yang terkena COVID, khususnya yang berat. Tapi sekarang penyembuh-penyembuh itu muncul lagi dan mereka tetap percaya. Otak itu ditaruh di mana, saudara? Sekarang poin sih, saudara. Karena orang-orang yang bertobat dan menyucikan diri, maka Tuhan memberkati sehingga gereja itu bertumbuh. Saya bacakan 18-19 lagi. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Sesuai penerapan saudara, sucikan diri saudara, khususnya dari hal-hal yang termasuk okultisme atau penggunaan kuasa gelap, jimat, dan sebagainya, supaya gereja saudara bertumbuh. Sebagai kesimpulan saudara, sekalipun setan memalsukan pelayanan Paulus dengan maksud untuk menghancurkan pelayanan Paulus, tetapi Tuhan menguasai segala sesuatunya sehingga yang terjadi justru ada kebaikan bagi gereja atau pelayanan Paulus. Ini sesuai dengan Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, maukah saudara percaya bahwa segala sesuatu yang kelihatannya merugikan sekalipun, bencana, sesuatu yang tidak enak, sama sekali tidak nyaman, tapi akan menghasilkan kebaikan, baik bagi saudara secara pribadi maupun bagi seluruh gereja. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita Bapak di surga, terima kasih bahwa kami sudah bisa belajar sebagian dari firman Tuhan. Kami melihat lagi ketekunan Paulus dalam memberitakan Injil. Dan hari ini kami juga belajar tentang peniruan yang dilakukan oleh setan atau pemalsuan. Juga taktik setan yang
selalu bervariasi, membuat kami yang bodoh menjadi bingung. Dan juga bahwa hal yang buruk bagaimanapun, selama kami adalah anak Tuhan, pasti adalah akan Engkau jadikan untuk kebaikan kami. Karena Tuhan tolong supaya di dalam keadaan yang menderita, dalam keadaan buruk, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kami tetap percaya bahwa Engkau berdaulat atas semuanya, dan Engkau akan menghasilkan kebaikan dari semua itu. Supaya kami bisa tetap bersyukur dan percaya pada Engkau, bahkan memuji Engkau di tengah-tengah penderitaan, kesukaran, dan bencana apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.